Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya senang mendengar paparan dari Bapak berdua dari Bandar Lampung datang ke Malang ini ya, dengan segala problematik ide-idenya, tekadnya. Saya bersyukur dapat saudara baru di dalam satu insya Allah jalur yang sama ya, dalam rangka untuk watawasau bil haq watawasau bis sabrnya itu sebetulnya di sana titik awalnya. Berbicara tentang tolong dibedakan antara konsepsi ideologi Qur'ani dengan konsepsi ideologi yang bersifat pragmatis. Nah, Al-Quran sebuah ideologis yang pada dasarnya bisa menjawab setiap problematik hidup dalam setiap zaman. Kenapa? Karena dia tidak orientasinya pada hal-hal yang pragmatis, tapi pada sebuah konsepsi yang long life. Artinya long life itu berorientasi jangka panjang ya. Itu. Nah, kalau kita itu berjalan di atas ideologi Al-Quran, konsepsi Islam itu, maka kita tidak akan pernah berputus asa atau menjadi kecewa pada setiap ideologi yang kita kembangkan itu menemui jalan buntu. Tidak. Karena apa? Karena sasarannya bukan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya pragmatisme, yang dinamakan utility, nilai guna sesaat. Tidak ya, sekalipun itu penting. Nah, tadi saya lihat paparan dari Bapak ini tadi, ada dua hal di situ yang untuk saya tolong dibedakan antara concern, kepedulian terhadap sistem sosial masyarakat Indonesia, khususnya ya, bagaimana orang miskin bisa meningkatkan nilai ekonominya, tadi bagaimana orang terpencil di pulau bisa berjalan ke pulau lain dengan transportasi yang mudah, bagaimana di pedesaan bisa masuk listrik dan sebagainya, bisa makan dengan mudah. Itu sebuah ideologi yang bagus sekali, dan itu ideologi Islami ya, karena pada dasarnya ideologi Islami itu meningkatkan harkat hidup, nilai kemanusiaan, supaya mereka tidak susah di dalam hidup. Itu udah bagus punya ide itu. Nah, hubungannya dengan apa yang disampaikan tadi, teknologi ya dan sebagainya, harus kita ketahui bahwasanya yang dinamakan teknologi itu mempunyai standarisasi yang bersifat internasional, standar, bisa diikutin ya. Sekarang itu ada standar yang dinamakan dengan ISO dan sebagainya itu ya, itu sifatnya internasional Pak. Sekalipun itu alat transportasi, apalagi menyangkut alat transportasi, karena itu menyangkut keselamatan nyawa manusia. Itu ya, jangankan hanya itu, jarum suntik saja
Kan itu hanya sekedar memasukkan cairan ke dalam tubuh. Itu pun mempunyai standar-standar teknologi, mempunyai standar-standar yang harus dipenuhi secara internasional, dan itu merupakan sebuah komitmen internasional. Itu. Jadi tidak segampang seperti apa yang kita bayangkan. Itu baru dalam standarisasi teknologinya, ya, betul. Apalagi menyangkut alat-alat transportasi yang mengangkut jumlah manusia dalam bentuk komunal itu. Jadi misalnya satu contoh, kita bisa membuat kapal, ya, sebelum dilepaskan pasti harus melalui uji coba yang terstandar. Jangankan itu, di dalam bidang pertanian, sebelum kita merilis fasilitas baru, varietas baru, itu sekalipun dalam uji laboratorium sudah signifikan atau di rumah sakit signifikan, masih ada uji lokasi, multi lokasi, baru bisa mendapatkan sertifikat bahwa itu merupakan varietas baru yang layak diterima oleh masyarakat. Nah, itu adalah standar-standar teknologi yang harus kita ketahui. Nah, kan beda tadi antara ideologi dengan standarisasi ini, ya. Nah, disinilah mungkin kelemahan kita itu adalah pada aspek teknologi. Saya beri sedikit masukan mungkin, ya. Hampir mayoritas teknologi-teknologi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi itu, kita itu masih tertinggal jauh dengan negara-negara produsen. Kompetisinya berat. Kalau tadi betul, misalnya Malaysia, karena pemerintahnya Malaysia sudah mengarah pada penghargaan terhadap teknologi. Itu yang Pak Kadir tadi katakan, political will mereka itu betul-betul terstandar, sehingga mereka bisa menjadi negara yang maju. Nah, mungkin langkah yang pertama yang paling baik dan paling mudah untuk kita adalah mungkin, walaupun ini saya sebetulnya tidak begitu, bukan setuju atau tidak begitu suka saya kalau saya mendapatkan sebuah teknologi kemudian saya patenkan. Karena di dalam agama itu pada dasarnya, makanya ini akan berbeda. Ini berbau filosofis dan berbau. Kalau kita mendapatkan sesuatu pada orang, bukan dipatenkan, akan tetapi diajarkan, diberikan, kan begitu ya, agak beda. Tapi karena sekarang itu yang dinamakan dalam hal teknologi itu merupakan standar internasional yang sudah merupakan lewat paten, komitmen. Ya. Mungkin kalau teknologi itu punya nilai yang demikian tinggi, ya dipatenkan. Dan untuk mempatenkan sangat terbuka. Kalau Bapak tidak bisa mematenkan, di sana ada perguruan tinggi, dan mereka di dalam perguruan tinggi itu ada lembaga yang mengurusi hak paten. Ya, bahkan dibiayai oleh perguruan tinggi. Saya beberapa kali, bahkan dari Dikti diminta hasil riset saya dipatenkan, dana dari Dikti, ya. Hanya saya kemudian tidak follow upin itu karena berhubungan dengan masalah pertanian yang akan menggunakan adalah petani-petani
Yang kita tahu petani-petani kita petani miskin. Kan tidak mungkin saya mengambil royalti dari mereka itu ya. Nah, sehingga saya mengatakan kepada mereka, sudahlah saya ajarkan kamu bahwa kemudian kamu setelah itu jadi kaya, alhamdulillah. Karena investasi saya bukan untuk mendapatkan royalti, tapi investasi saya adalah bahwa ilmu saya bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang akan mengalir sebagai keimanan seseorang yang muslim, bahwa apabila mati Bani Adam, anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, tadi ya, amal soleh, dan anak yang soleh mendoakan kedua orang pada orang tuanya itu. Nah tadi itu teknologi itu ilmu yang bermanfaat. Sekalipun mungkin saya tidak mendapatkan apa di dunia, tapi dimanfaatkan oleh orang sampai dia bisa nyebrang antara pulau, walaupun mereka mengatakan ini penemuan saya, I don't care. Tapi toh Allah tahu bahwa itu kita kan bukan penemuan kita. Tapi tadi Bapak bilang katanya nggak tahu, saya tidak belajar, kok tahu-tahu bisa. Iya, kalau kita mengimani tentang apa yang dinamakan ilmu-ilmu Al-Quran, banyak kejadian-kejadian di dalam sejarah yang tanpa harus belajar bisa. Iya. Ya kalau kita mengatakan Nabi Nuh bisa membuat perahu segitu besar, yang kemudian dikatakan sebagai mujizat dan sebagainya, ya nyatanya banyak yang bisa seperti itu, walaupun itu bukan dalam bentuk mujizat, tapi paling tidak ilham, ya. Tapi yang jadi masalah ini, ilham bisa, tapi menjadi sebuah namanya teknologi, itu jaraknya terlalu jauh, gitu loh. Kalau Bapak kemudian dari angan-angan itu tadi menjadi teknologi, mungkin bukan ilham, tapi berpikir Bapak yang filosofis. Kalau ilham mencolotnya 2 kali, Pak. Itu di situ punya kepedulian tadi kan, gelombang, itu filsafat namanya. Gelombang kan mengandung energi. Kenapa tidak energinya itu digunakan? Kemudian Bapak bisa menggunakan energi yang terkandung di dalam gelombang menjadi sebuah teknologi untuk turbin air. Tadi turbin ya. Enggak, itu sesuatu yang bukan main, dan itu bisa dilakukan secara autodidak sekarang. Karena apa? Karena terbuka. Internet bisa siapa saja. Ong Amrozi saja bisa membuat bom. Iya kan? Pendidikannya apa? Dan bomnya nggak main-main itu. Iya kan? Bom demikian dahsyat, autodidak. Karena terbuka sekarang ini. Jadi sebetulnya tidak aneh untuk teknologi. Yang anehnya itu orang kaya Bapak mau utak-atik seperti itu, untuk saya aneh. Gitu. Itu untuk saya luar biasa gitu. Jadi Bapak tidak perlu rasa kalau masalah seperti itu sebetulnya betul-betul mau digunakan dan sebagainya itu tidak sulit. Itu memerlukan sebuah lobby-lobby. Yang lobby-lobby itu memerlukan orang yang mempunyai standar untuk lobbyis, ya, betul-betul seorang yang punya standar untuk bisa lobby, ya. Ya secara pribadi untuk saya mungkin tidak sulit untuk lobby-lobby kayak demikian itu, karena kita punya banyak koneksi, banyak teman, ya. Itu jawaban saya, karena beberapa hal sebetulnya fasilitas sudah banyak, ada saja. Bahkan di perguruan tinggi itu ditantang. You bisa nggak membuktikan teknologinya itu? Ya, berapa dana yang ingin dianukan? Kita danain. Bisa nggak wujudkan? Iya. Saya sendiri secara teknik, makom saya sudah tidak di situ, ya. Karena apa? Karena saya sedang melakukan kontribusi ideologi yang tidak pragmatis, akan tetapi betul-betul ideologis.
Nah, tadi saya dari awal, saya tidak ingin terlibat di dalam masalah-masalah yang sifatnya teknis. Nanti ide-ide itu akan hilang. Ya. Bahwa itu Bapak punya ide kayak demikian sudah bagus. Itu. Tuh. Teknologi apa membuat pupuk dari kotoran kencingnya sapi, kotoran. Nah, selama itu mungkin digunakan, nggak tahu kita sendiri, mungkin untuk uji coba, silahkan saja. Tapi saya bilang kalau you perdagangkan itu, tidak ada izin dan tidak ada semacam sertifikasi untuk itu, you akan kena masalah. Dia tidak pernah mendengarkan saya, baru setelah beberapa tahun dia mobil boxnya ditahan di Solo atau di mana karena kasus itu. Betul Pak Ika, betul, standarnya itu bukan mempersulit, tapi itu adalah untuk menjaga kualitas. Karena tidak mungkin kencingnya sapi begitu dianukan ke tanaman, amoniaknya kan tinggi dan itu matikan tanaman. Itu memerlukan sebuah proses. Ya, kotorannya sapi saja tidak bisa tuh, kotoran sapi baru keluar kemudian jadi, itu memerlukan harus proses dulu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Bapak. Begitu berliku-likunya untuk mencapai luaran, ya, karena itu harus melalui sebuah laboratorium. Bahkan apalagi kalau itu standarnya sudah sama dengan sekarang itu di dalam pariwisata, hotel dan sebagainya. Itu ada ISO-nya yang pernah saya upload di internet. Kalau you membuat bintang 5, standarnya begini. Bintang 4 seperti ini. Ya. Mungkin yang terendah hanya sampai dengan bintang 3 ya. Itu sudah standarisasi seperti itu. Semua sudah ada. Ya. Hanya masalahnya sampai dengan Saudi Arabia, standarisasi itu tidak pernah digunakan. Karena menyangkut masalah aspek pragmatis. Misalnya jamaah haji, bintang 5. Oh, di mana? Bintang 5. Tapi isinya 12 orang. Itu bukan bintang 5. Nah, itu kan tidak, ya namanya hotel berbintang ya 2 minimal, maksimal ya 2 orang, maksimal 2 orang, namanya hotel berbintang. Kalau di dalam satu kamar ada 3 orang 4 orang bukan berbintang, itu hotel melati. Nah, itu Bapak, standar-standar itu merupakan sudah komitmen internasional ya, apalagi teknologi itu. Supaya kita ketahui, bukan masalah kemudian kerjasama dengan institusi dan sebagainya. Kalau tadi ada hubungannya dengan konglomerat dan sebagainya, saya tidak melihatnya itu. Oke, mungkin itu sudah terjawab Bapak, tapi Bapak jangan kecil hati. Bapak sudah punya ide itu tadi, ya sudah bagus. Kalau perlu untuk sementara ditulis saja di dalam